program makan gratis yang rencananya pakai dana BOS. Gile aja, kenyangnya sebentar, begonya permanen. Memang kan kemarin Menko Perekonomian beberapa hari yang lalu Erlangga Hartarto ini menyampaikan bahwa rencananya program makan siang gratis nanti dan pemberian susu gratis kepada pelajar yang akan dilakukan oleh pemerintah berikutnya yang mereka klaim adalah pemerintahan Prabowo Gibran itu akan menggunakan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari program makan gratis yang rencananya pakai dana BOS. Gile aja, kenyangnya sebentar, begonya permanen. Memang kan kemarin Menko Perekonomian beberapa hari yang lalu Erlangga Hartarto ini menyampaikan bahwa rencananya program makan siang gratis nanti dan pemberian susu gratis kepada pelajar yang akan dilakukan oleh pemerintah berikutnya yang mereka klaim adalah pemerintahan Prabowo Gibran itu akan menggunakan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Nah, ini kan kemudian menimbulkan polemik. Beberapa pengamat ini kemudian menyampaikan pendapat mereka. Kalau pengamat politik itu mengatakan bahwa Erlangga Hartarto ini lagi panik dan bingung karena sebetulnya dia juga nggak tahu mau ngambil dana dari mana. Dan program ini kemudian mendapat penolakan dari berbagai pihak. Yang pertama dari Komisi 10 DPR RI. Mereka kan juga mengatakan yang mereka soroti adalah masalah anggaran tentunya. Soalnya begini, kalau dana BOS selama ini itu per tahunnya itu hanya sekitar 50 triliun. Sekitar 50 triliun selama 1 tahun. Sementara di tahun 2023 kemarin ini sempat dikurangi sekian ratus miliar begitu. Berarti nggak sampai 50 triliun. Sementara dana untuk makan siang ini dianggarkan 450 triliun. Nah, ini gimana ceritanya? Dana BOS yang hanya 50 triliun nanti akan diambil untuk program makan siang. Ini pun masih kurang, masih banyaknya nombok. Nah, sementara dari asosiasi guru ini juga mempermasalahkan ini. Kemudian mereka memprotes ini. Karena apa? Karena dana BOS ini sebagian besar ini adalah untuk membayar gaji guru honorer dan juga tenaga pendidik honorer. Selain untuk fasilitas sekolah, misalkan untuk pengadaan alat, misalkan untuk perbaikan kondisi fisik sekolah, infrastruktur, dan sebagainya, itu juga sebagian besar dialokasikan untuk pemberian gaji, pembayaran gaji tenaga honorer, baik itu guru honorer maupun tenaga pendidik lainnya. Itu yang terjadi. Nah, kalau misalkan dana BOS ini kemudian diambil untuk program makan siang gratis, terus mereka mau digaji pakai apa? Nah, itulah yang kemudian membuat kita semua, kalau misalkan mereka ini kemudian nantinya mogok, nggak mau ngajar lagi, ya otomatis para siswa ini cuma kenyang aja, nggak ada yang ngasih pelajaran. Pada akhirnya apa? Ya ini yang dibilang kenyang bego. Lagi pula, BOS, dana bantuan operasional sekolah ini kan sebetulnya sudah merupakan implementasi dari pelaksanaan undang-undang. Ini kan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kalau misalkan kemudian dana BOS ini nanti diambil, peruntukannya untuk digunakan untuk makan siang gratis. Ini kan sama juga dengan mengkhianati undang-undang. Undang-undang yang dibuat oleh anggota DPR RI kita. Kemudian disahkan. Lalu kemudian nanti ketika ini akan diambil untuk program makan siang. Ya ini kan berarti mengkhianati undang-undang. Dan saya yakin ini kan memang nggak akan digolkan oleh DPR RI kita. Karena apa? Karena untuk pengesahan dana ini mengambil dari dana BOS itu perlu persetujuan dari anggota DPR RI. Nah sekarang anggota DPR RI dari Komisi 10 ini pun sudah mengkritik ini. Mereka menolak mentah-mentah ini semua. Terutama terkait masalah besarannya anggaran.
Nah, kemarin kalau kita melihat seminggu yang lalu, ini sempat dilakukan uji coba. Nah, yang jadi aneh kan ini, kenapa program ini untuk pemerintah selanjutnya, tapi yang uji coba adalah pemerintah yang sekarang. Itu kan yang aneh. Nah, kemarin di Tangerang, di SMP 2 Curug kalau nggak salah, itu sudah dilakukan uji coba, test drive lah istilahnya, untuk program makan siang gratis ini. Memang dengan dana Rp15.000 itu bisa memenuhi angka kecukupan gizi, memang bisa. Kalau kita lihat menu-menunya, ada menu ayam geprek, kemudian ada gado-gado, lalu kemudian juga ada nasi semur ayam dan telur. Memang cukup. Apalagi kalau misalkan ini pemesanan dilakukan dengan jumlah order yang sangat besar. Sangat cukup 15.000 itu memang bisa memenuhi angka kebutuhan gizi, bisa. Tapi pertanyaannya, sejauh mana konsistensi uang 15.000 itu sampai setahun ke depan? Itu yang harus dipertanyakan. Ya mungkin sekarang bisa, ketika diuji cobakan bisa. Atau kemarin saya juga sempat baca berita di SMA, di salah satu SMA di Kupang, SMA Negeri 11 kalau nggak salah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, itu kemudian mereka mengimplementasikan program ini menggunakan dana BOS. Oke, berhasil, tapi hanya 1 hari itu. Apakah kemungkinan kemudian nanti bisa konsisten selama 1 tahun dengan dana yang sama? Saya yakin nggak akan mungkin bisa. Sekarang bayangkan saja, perhitungan saja, kira-kira. Misalkan satu sekolah ini yang harus diberi makan, kira-kira lah kita pukul rata, 300 anak per sekolah. Kemudian dengan anggaran Rp15.000. Sehari butuh berapa? 15.000 kali 300 anak. Sudah Rp4.500.000. Itu per hari, per sekolah. Bayangkan, kalau misalkan untuk 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu saja, 5 hari dalam waktu seminggu, Senin sampai Jumat. Coba, kira-kira berapa yang harus dikeluarkan? 4,5 kali 5 hari. Itu sudah banyak sekali menyedot dana BOS. Sementara untuk gaji guru honorer bagaimana? Kalau misalkan dana BOS itu kemudian diambil untuk program makan siang gratis ini. Ini belum termasuk susu ya, baru cuman makan saja. Nah, sekarang kalau misalkan dipaksakan ini nanti terjadi, otomatis gaji guru ini akan terbengkalai. Gaji guru honorer bisa-bisa nunggak, kemudian tidak terbayar, dan lain sebagainya. Masa iya, demi untuk program ambisius pemerintah yang belum jadi, kemudian harus mengorbankan guru gaji honorer dengan mencekik mereka, dengan mengurangi penghasilan mereka. Bayangkan coba, gimana nasib anak-anak kita nanti? Pelajar-pelajar kita yang kalau misalkan tenaga pendidiknya yang selama ini digaji menggunakan dana BOS, mereka sudah nggak mau lagi mengajar karena tidak ada gaji di sana. Bagaimana? Apa jadinya? Apa nggak pada bego semua? Itu kan yang kita takutkan bersama-sama. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi polemik, ada lagi yang menjadi permasalahan. Nanti ketika dana ini kemudian, program ini kemudian jalan, misalkan, yang disasarkan para pelajar dan ibu hamil. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak yang putus sekolah? Nasib anak-anak yang harus terpaksa mencari uang demi untuk membantu kebutuhan keluarga mereka. Anak-anak para pemulung, anak-anak gelandangan, kemudian mereka yang masih kecil-kecil kita lihat sudah mengamen di jalanan, mengemis di jalanan. Lalu bagaimana? Mengkoordinir mereka itu dengan cara apa? Apakah kemudian hanya diberikan kepada para pelajar melalui sekolah, tapi mereka dibiarkan? Tidak dianggap mereka harus mendapatkan makan siang gratis? Itu kan juga menjadi polemik lagi nantinya. Nah, inilah yang kemudian memang, kalau kita boleh mengambil kesimpulan, ini adalah program omong kosong. Program ini adalah program ambisius yang sampai detik ini juga dananya belum diketahui sumbernya dari mana. Kemudian kemarin sempat tercetus bahwa akan mengambil dana subsidi energi yang akan mengurangi subsidi BBM dan juga LPG 3 kg. Sekarang dibilang lagi dana dari BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Bahkan ketika rapat kabinet kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini kan juga sempat mengingatkan bahwa nanti kalau misalkan ini nanti dijalankan, hati-hati, defisit anggaran itu bisa sampai angka 2,8%. Meskipun ambang batas maksimal defisit itu sampai 3%.
Tapi kalau misalkan ini dibiarkan, pakar ekonomi juga sudah mengatakan, kalau ini dipaksakan, tidak menutup kemungkinan defisit anggaran kita bisa sampai 3,5%. Dan itu sangat berbahaya bagi APBN kita. Sementara kita tahu sekarang utang negara semakin hari semakin numpuk. Bagaimana sekarang untuk mengelola itu semua? Nah, ini yang tidak dipikirkan oleh Prabowo Gibran ketika dia mengucapkan janji bahwa akan memberikan makan siang gratis dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya dananya juga nggak ketahuan kemana, dari mana. Sekarang para orang-orang yang ada di sekelilingnya, circle-nya ini kemudian sibuk untuk mengklarifikasi, mencari ke sana kemari, dana ini dari ini, diambil dari ini, padahal belum ada konfirmasi. Yang akhirnya nanti mereka akan mengorbankan beberapa pihak lain, terutama guru honorer. Padahal ketika kampanye kemarin, Prabowo Gibran ini juga sempat memberikan janji akan memberikan tambahan gaji kepada guru maksimal 2 juta per orang per bulan selama 13 bulan termasuk THR. Nah, itu nanti uangnya diambil dari mana lagi? Nah, itulah. Sekarang yang kita perhatikan hari ini, yang kasihan kalau saya melihat itu adalah tim cebokers. Orang-orang yang harus nyebokin ini semua. Ketika mereka ini tampil di podcast, mereka tampil di dialog, kemudian ada di beberapa acara televisi nasional, mereka tampil di sana, mereka mencoba untuk mengklarifikasi ini dan yang diambil dari sekian, ini dari begini, ini dari begini. Mereka bingung sendiri menjelaskan itu semua. Tapi itu harus mereka lakukan. Demi apa? Supaya mereka ini bisa menjilatnya, lalu kemudian nanti mereka akan dijanjikan mendapatkan jabatan. Itu yang harus mereka lakukan sekarang. Tapi kalau kita melihat, kasihan mereka. Mereka sendiri juga bingung harus mengklarifikasi ini dari mana. Tapi mereka harus nyebokin dengan program ini. Dan pada akhirnya seperti apa? Disentil sedikit, mereka kemudian emosian. Kalau kita melihat di beberapa program televisi hari ini, itu yang terjadi. Nah, inilah yang pada akhirnya ketika masyarakat ini kemudian kena prank, ditipu dengan program omong kosong yang seperti ini, yang anggarannya belum jelas, lalu kemudian juga peruntukannya juga belum jelas, ini pada akhirnya yang menjadi korban lagi-lagi adalah nantinya masyarakat. Lalu kalau kita melihat hari ini di media sosial, para pendukungnya, para tukang ceboknya ini juga sibuk mengklarifikasi. Ini kan baru wacana, belum tentu juga terlaksana. Ini terkait masalah pengambilan dana BOS itu. Harus ada persetujuan DPR, harus ada rapat anggaran dan lain sebagainya. Iya, memang ini baru wacana, tapi wacana ini nggak mungkin akan dikeluarkan, nggak mungkin akan statement ini akan dinyatakan kalau tidak ada upaya untuk menuju ke sana. Nggak mungkin. Sama dengan hak angket. Hak angket nggak mungkin akan cuman diomong-omong, cuman gertak aja kalau nggak ada upaya di sana. Nggak akan mungkin. Ini juga sama. Dana BOS yang akan diambil untuk program makan siang nggak mungkin disampaikan kalau tidak ada upaya ke sana. Meskipun nanti harus melalui berbagai tahapan, melalui rapat pleno di DPR RI. Nah, itulah sekarang kita sebagai masyarakat jangan pernah mau ditipu dengan program-program yang seperti ini. Dan buat kalian masyarakat yang mungkin memilih Prabowo Gibran karena tergiur program makan siang gratis ini, sekali lagi saya ucapkan selamat ya. Kalau misalkan setuju, kita minum kopinya sama-sama untuk program yang nggak jelas juntrungannya. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kenyang sesaat, bego permanen.